tinggal satu harapan penyebaran Islam tuh hanya Rasul dan Abu Bakar. Keren banget. Itu bayangkan, maka itu kenapa jadi manusia terbaik salah satunya bahwa umat ini pintu hidayahnya pertama adalah Abu Bakar. Iya, salah. Jibril datang membawa kain sutra. Iya. Kata Jibril, ini istrimu di dunia dan di akhirat. Iya, salah. Semua orang yang pernah aku dakwahi itu pasti ada ragunya dulu sebelum menerima. Oke. Kecuali Abu Bakar. Allah. Makan Jumpa udah, lagi. makan udah, ya kan? Jumpa lagi. Habis makan apa lagi, Lid? Jumpa lagi kita ya. Kita jumpa lagi mulu. Makan Masih udah, serial tinggal Haramain. ngantuk. Makan siang kita. Udah alhamdulillah udah selesai nih saat Rame sekali nih. Pas jam makan siang. Jam makan siang. Iya, orang pada pulang dari Haram. Terus pulang dari Haram, makan siang. Makan siang sini. Alhamdulillah kita udah duluan tadi. Sekarang kita di Jam tower. masih di Zam-Zam Tower ya. Tower Di lantai 4. ya. Jam 4. Ya. Clock Tower. Clock tower. Nah, sekarang kita mau kemana nih Ustaz Budi? Apa yang kita bahas nih? Nggak ada habis-habisnya kayaknya. Begini. Gimana? Ini kan kita keluar dari sini, nanti kan kita keluar kan langsung pelataran Masjidil Haram kan. Iya. Bisa dibayangkan ya, semua kehidupan Nabi SAW Nah, dari usia 0 nah. sampai beliau hijrah umur berapa? 40. Hijrah. Hijrah. Hijrah umur berapa? Hijrah usia 50. Kan 10 tahun. Nah, 13 dong. 13 tahun. 13 tambah 40, 53. Iya. Jadi Nabi sampai dari 0 sampai umur 53 itu hidup di sini. Iya. Jadi pasti cerita Nabi sangat banyak. Banyak. Walaupun nanti dalam buku sejarah anehnya adalah kisah tentang Madinah di zaman Nabi itu lebih tebal kisahnya daripada yang di Mekah. Ah, Kenapa? Kenapa, Jang? iya. Padahal lebih dari separuh malah satu usianya. Ya, iya. Nabi wafat umur 63 tahun. 3 tahun. Di sini 53 tahun, di Madinah cuma 10 tahun. 10 tahun, tapi isinya 10 tahun lebih tebal daripada di 10 sini. tahun lebih tebal ceritanya dibandingkan yang 53 tahun. Kenapa? Apa Jat? Itu menarik tuh, karena begini, kan yang dipotret di kehidupan Nabi sesungguhnya bukan masa beliau sebelum jadi Nabi. Oh, oke. Yang dipotret besar ada kisah itu tapi tidak banyak. Yang dipotret besar kan waktu beliau jadi Nabi. ya. Ya kan? Sementara bisa kita bayangkan walaupun di sini 13 tahun tapi banyak sekali Nabi SAW melakukan gerilya. Ya kan? Bahkan tahun pertama jadi Nabi sampai 3 tahun pertama Iya. kan Iya. diam-diam. Iya. Syria. Itu susah dicatatnya gitu. Nah, bahkan para ahli sejarah sudah meneliti kadang-kadang sahabat yang masuk Islam di masa ini itu mereka bilang saya itu orang yang kesekian yang masuk Islam. Oke. Nanti dibilang saya orang yang kesekian masuk Islam. Setelah dihitung itu salah. Oh, Nah, oke. salah itu bukan karena sahabat bohong, tidak. Tentu tidak sama sekali. Tapi karena itu yang dia tahu bahwa ternyata ada sahabat lain sudah masuk Islam diam-diam, ada yang menyembunyikan identitasnya, ada yang Oke. dia susah dilacaknya. Oke. Jadi itu akhirnya ya Mekah ini catatannya tidak banyak. Dan satu lagi, Lid, ini penting, ini biasanya pendidik nih. Oke. Mekah ini membangun pondasi, Lid. Oke. Membangun pondasi itu sepi. Iya. Itu aja, Iya. sepi. Sedangkan di Madinah kebanyakan sosial, membangun negara, akhlak, membangun ya. negara. Ada Itu pasti ramai ceritanya. Tapi kalau membangun pondasi sepi. Iya. Nah, itulah kenapa kemudian di sini catatannya di Mekah itu lebih sedikit dibandingkan dengan catatan di Madinah. Walaupun perbandingannya jauh, 53 banding 10. Berarti salah nggak Sat, kalau ada banyak keluarga muslim lagi bangun akidahnya, fondasinya, tapi banyak memberikan hingar-bingar padahal di sebalik itu harusnya sepi. Enggak, kalau membangun pondasi orang nggak boleh banyak berisik. Padahal fondasi sendiri aja dalam logika pembangunan kan nggak kelihatan Sat ya. Mbak, ya tadi begitu ini gedung nih. Iya. Kita harus percaya dan pasti percaya Nah, bahwa gedung setinggi ini, Tower Zam-Zam ini, pondasinya pasti Iya.
dalam sekali. Dalam kuat. Kokoh. Dan tanpa itu tidak ada bangunan ini. Hmm. Tapi ternyata pondasi itu tidak terlihat sama sekali. Ya. Dia harus rela dikubur walau perannya paling vital. Itu pondasi. Dia tertutup diam. Ya. Gitu. Nah, ini Rasul. Nah, maka ya kita coba kenalan ya. Iya. Coba kenalan pelan-pelan lah insya Allah. Nanti perjalanan Haramain berikutnya insya Allah Masya Allah. kita Amin, coba amin. lihat ya. Amin. Nah, ini bukunya ada nih. Nek, Sekarang kita mau kemana? Nah itu dia pertanyaan aneh. Kita mau kemana sekarang nih? Sekarang saya mau anterin antum ke rumahnya manusia paling mulia setelah Rasul SAW. Abu Bakar. Abu Bakar. Allah. Buka Cang. Di sini ada. Allah. Nah, Ini di buku kayak gini Zat, walaupun sini udah banyak hotel-hotel masih dikasih titiknya Zat. Ya? masih kasih titiknya. Oh, luar biasa. Kasih titiknya karena Abu Bakar. jejaknya masih ada catatannya kan sebenarnya. Oke. Abu Ya. Bakar. Tadi halaman berapa? Yo. Sebenarnya sambil ente nyari tuh, Cang. Ustaz Budi, berarti di mana kita berada di sekitaran Masjidil Haram maupun di hotel titik manapun, itu kalau kita gali sebenarnya ada sejarah-sejarahnya, Zat. Pasti, Sebagian pasti. nih, Zat ya. Termasuk ini kan. Iya. Kalau Zam-Zam ini kan Zam-Zam, ada betul. sejarahnya. Betul. Ada sejarahnya. Ini bagian dari ajiat. Ajiat. Tunggu cerita tentang Iya. ajiat. Ya, tadi halaman berapa tadi Ustaz ya? 160 berapa tadi, Zat? Enggak. Enggak. Nih, Berapa lupa kita nih. lihat buka itu, Cang. Daftar Dari isi daftar dulu. Oh isi. iya. Kan? Ente. Ini karena berdasarkan tahun, Nah, dia bicara tentang ini hijrah Nabi. Iya. Nah, nih, Dar As-Siddiq, rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Halaman Radhiyallahu 140. anhu khairur rafiq sebagai teman terbaik Nabi. Oke, 100 40. enggak. 140, Cang. Oke. 40. Tahu kan antum angka Arab? Tahu kalau itu mah tahu aneh. Iya. Kan sering ngaji. Oh, iya. Iya. Iya, kan Quran ada halaman, Iya, ada iya. ayatnya tahu jadi maksudnya. Ah, Ah, ini dia. Biasa Scan kita lid. scan ya. dari Tor Zam-Zam kemana kita? Ini Zat. Coba Lid, kasih rute. Rukun 5 rute kita rute. Nah, coba. Mana Lid? Ini jalan kaki nih. Kita di mana kita? Sekarang mana Kita sekarang di sini, nih. Oh, kita di sini. Nah, ada- Berarti keluar dulu nih ke pelataran terus kemana? Ada clock tower nih kan. Nah, Iya, terus kiri, di Zat. Clock Tower ke Ke kiri. kiri. Kemana itu? Ke arah Apa yang sekarang? Ah. Ada Albek. Kita mau makan loh. iya nih Mekah Tower Zat. Nih ada Mekah, Mekah Tower. Tower. Sebelah berarti. Sebelahnya. Oh, muka Sebelah. Tower. Oke. Kan? Kita ke sebelah sambil baca kitab ini. Iya, Oke. iya, iya. Ya kan? Boleh. Baca kitab Menarik, ini Ustaz. karena kisah Abu Bakar dan rumahnya serta keluarganya itu kisah terbaik setelah Rasul, ya kan? Nah, Udah belajar kita. iya. Jalan kita? Yuk, Zat. Ayo lah, Ke sana, sudah. Zat. Ya Kita kan? penasaran nih lokasinya nih. Ya. Bismillah. Kemana kita lihat? Mana? Lid? Ini Mana, lihat Lid? Petanya mana? mapnya kita di posisi sini saat ini tinggal dikit lagi ini. Mana? Coba lihat. Tuh, ini kan ininya di sini. Itu haram. Haromnya. Sebelah kanan kita Berarti haram. Sebelah kanan haram, sebelah kiri. Nah, mati Ini masuk kayak sini. itu ada Ini. 1/2 M itu. setengah M ya. M. Ya. Dari sini ya. Iya, Mau iya. kemana kita emangnya? Yang Mekah Tower tadi Ya, ya. ke rumahnya Jabal Abu Umar. Bakar. Abu Bakar. Abu Abu Bakar. Bakar. Abu Bakar. Rumahnya Abu Bakar. Kita ke rumahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Gua asik Di banget. sini memang. Eskalatornya dari luar. Ya, katanya view-nya bagus ini, Lid. Ini eskalator di Indonesia viral eskalatornya. Tapi orang banyak nggak tahu ceritanya, Ya. sejarahnya. Inilah, Ya. janganlah begitu, ya kan? Ya. Kasihan kita pulang cuma ngejar-ngejar viral tapi tidak pernah mendapatkan iman dan ilmu. Jangan. Sayang. Yuk. Kalau lagi naik tangga gini kan bayangin kita mau ke rumah Abu Bakar ya. Iya, kita Bayangin ya. mau bertamu. Ya. Tiba-tiba sekedar tangganya yang viral. Nah, jalan viral. Oh, Tangganya sih begitu katanya. Tangga aja kok viral. Allah. Ini, yolah. Saya pertama nginjek ini tahun 98, Lid. Bulan apa? Tahun 98. Dari dulu udah begini. Oke, berarti ini paling tua nih sate. Iya, ini termasuk yang tua. Jadi, ya kalau viral-viralan, aduh, kasihan dia ya. Iya. Cuma ngejar-ngejar begitu aja. Kalau Gimana ya? kita baca kitab, totonya di sini ada jejak sejarah Itu kan. dia makanya. Jangan-jangan kita naik eskalator nggak pernah tahu di Nih, balik Lid, ini. nih. Iya. Mudah-mudahan abis viral. Viral. Ini rumahnya Abu Bakar. Iya, Gitu. Jadi kalau orang naik eskalator mau kemana? Rumah Abu Bakar. Gitu dong. Ente nginep di mana? Di rumah Abu Bakar. Nah, Iya, hotel. Eskalator mah di Indonesia juga banyak. Ya Allah.
Ayolah. Berangkat, pulang bawa ilmu dan iman. Ini kita terasa ini ngerasa suasana asidik nih, Sat. Asidik. Kan. Kemana kita nih? Hehe, ya mau bagaimana? Memang sebagian dari kita tidak tahu tentang betapa hebatnya tempat ini. Sehingga terkadang teralihkan oleh hal yang seolah mewah. Padahal tidak lebih mahal dari cerita aslinya. Semoga setelah kami ceritakan, semua sudut pandang itu berubah menjadi lebih baik. Nah, ini satu bener nih. Nyampe. Kenapa ya? Tuh, Sini nih, ada- berarti nih. Iya nih. Oh, dalam nih? nih Masjid Abu Bakar. Oh Siddiq iya radhiyallahu bener. Masjid Abu Bakar radhiyallahu Di sini, anhu. Sat, ya? anhu. Iya, As-Siddiq. kita ke dalam. Sebagai sebuah Abu Bakar. kenangan. Masya Allah, radhiyallahu anhu ya Abu Bakar. Ya Allah, masuk rumahnya Abu Bakar nih, Sat. Iya. Rasanya lihat. Tapi ini luar nuansanya ini Lihat ya, lihat. Aduh. nyaman banget maksudnya. Nyaman, sampai bisa nyaman, istirahat, nyaman. Istirahat di dalam ini. Nyaman lihat kalau teman-teman ini ya terutama kan padat itu kalau Jumatan lihat. Iya. Nah, ini juga buat teman-teman ya. Teman-teman kalau sudah nggak bisa masuk ke Masjidil Haram, di luar mungkin panas atau kedinginan, pokoknya atau panas. Kemudian di Tower Zamzam juga ada tuh. Iya. Tapi mungkin terlalu sangat padat. Nah, pilih tempat ini. Ini pilihan. Saya tuh suka bayangin lihat, ini tuh tempat ini saya pernah pengalaman beberapa kali. Kalau Jumatan di sini tuh apa ya? Sepi. Gitu. Jadi maksudnya lebih banding jadi 2 jam berapa tuh di sini masih ada tempat. Masih bisa salat sini. Lihat ya orang-orang nyaman. Tiduran. Aneh, saya cuma ngebayangin apa ini lihat ya. Keramahan Abu Bakar ya. Masya Allah. Berkahnya sampai sekarang masih berasa. Masya Allah. Allah. Ini view-nya langsung sana. Langsung. Langsung karena memang di dekat Langsung banget haram. ya. Haram. Saatnya baca kitab. Nah, Saatnya baca bilang kitab Cang. dulu, kita ini tadi udah nyampe rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masya Allah. Nah, ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. manusia terbaik. Tapi ini tadi udah sampai sini ya kan. Tadi kan udah kan lihat ya petanya deh. Ini kan sekarang namanya Makkah Tower. Kata Oh, di Makkah kan? Towernya. Sebelahnya kan jam toa. ya Zamzam Tower lah atau clock tower kan. Nah, ini sebenarnya beda daerah. Oke. Kalau di sana itu namanya Ajiat. Ajiat. Ini tuh Misfalah. Oke, yang bedakan apanya Sat? Jadi kan di batas gunung sebenarnya. Oke, Ajiat tuh. Ajiat itu kan nanti ada 2 shape gitu. Shape, Jadi ya. gunung, jalan, gunung, jalan Shape lagi. Itu gitu. shape tuh. Tuh, jadi ini supaya kita paham. Kalau sini, yang di sini ini sebenarnya sudah bukan Ajiat. Ini masuknya Misfalah. Misfalah tuh apa? Sat? Ya, Misfalah ini daerah yang kan kata sufel itu di bawah. Nah, makanya lawannya ini di seberang sana itu Ma'la namanya. Ma'la itu tinggi dulu. Makanya Ka'bahnya lah ke bawah Sat ya. Misfalah. Oke. Nah, ini Misfalah nih. nih. Nah, Abu Bakar itu posisinya di sini. Ya, rumah beliau itu. Misfalah ini. Dan ini kita baca dulu kali ya. Ya, boleh. Ya, nanti sambil kita cerita tuh. Jadi kalau ini kata penulisnya bahwa rumah Abu Bakar itu apa ya, derajatnya itu tidak kalah dibandingkan rumah Arqam bin Abil Arqam. Oke. Kan itu rumah Arqam bin Abil Arqam kan rumah penting ya. Kalau rumah Arqam itu posisi di sana no. Ini kan kalau jalan ke sana itu ketemu itu istana kan. Setelah istana kan sofa. Nah, rumahnya Arqam di balik sofa. Di balik sofa. Kita kalau jalan kaki ini kan ini paling depan ini pintu Malik Fahad. Malik Fahad ini hotel Darut Tauhid. Dan Malik Fahad yang di ujung sana itu yang perluasan baru, Masjid Perluasan Abdullah. Ada tulisan di sana Sat, Gate Arkom gitu misalnya. Ada. Ada ya. Nanti kita juga insya Allah ke sana ya. Oh iya. Oke. Jalan sana ketemu Arkom. Jadi ini kita sedang ada di rumah-rumah penting. Oke. Penting perannya di zaman Nabi SAW. Ya, nanti kita main ke rumahnya Arkom. Sekarang kita sowan dulu ke rumah Abu Bakar. Ya, boleh. Oke, nah Abu Bakar kata penulis ini rumahnya tidak kalah pentingnya secara peran. Mengapa? Nah, karena ini adalah mahwa qalbin Nabi wa qulub du'afa'il muslimin. Ini tempat yang Nabi sukai. Rumah Abu Bakar ini. Dan tempat yang disukai oleh orang-orang muslimin yang lemah. Nah, coba kenapa? Ini nyaman banget berarti. Sebentar, kalau Nabi suka kenapa? Nabi suka karena mungkin Abu Bakarnya orangnya ini Sat. Ini. Apa? Ini baru ingat. Apa itu? Abu Bakar kan jago nasab. Ya, terus? Jago mungkin kalau Nabi suka tuh ya, ya mungkin Nabi sambil dengar ya kan
Abu Bakar cetak nasab-nasabnya gitu. Jangan lupa loh, Abu Bakar itu secara umur lebih muda dari Nabi. Iya. Nah, kenapa Nabi suka di rumah Abu Bakar? Karena ini teman akrab. Oh, besti. Nah, kemudian jangan lupa Nabi SAW menikahi putrinya Abu Bakar. Oh iya. Jangan lupa. Iya, Aisyah radhiyallahu Wanita anha. paling mulia itu. Oh iya benar. Wanita paling cerdas di umat ini. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Iya benar. Ya, nah, ini tempat yang nyaman buat Nabi. Dan ini kan menjadi orang paling mulia, bahkan orang yang pertama masuk Islam kan. Betul. Oke. Nyaman yang buat yang lemah. Nah, orang yang lemah kenapa nyaman? Kalau kan Abu Bakar termasuk Muslimin yang membebaskan lemah-lemah. budak-budak gitu. Ustaz. Betul. Dermawan ya. Jadi Bilal, ya kan yang lemah-lemah itu semua begitu disiksa habis-habisan itu, ya kan? Itu nanti yang menyelamatkan dengan hartanya adalah Abu Bakar. Jadi dibeli tuh budak-budak itu dibeli. Udah sini, jangan siksa dia, gitu. Sampai nanti ayahnya Abu Bakar kan protes. Abu Quhafa. Bapaknya Abu Bakar namanya Abu Quhafa itu protes. Kamu kenapa sih kalau uang itu dipakai buat beli orang-orang lemah, budak? Kalau mau kasih ke orang-orang kuat, biar agamamu kan Abu Quhafa itu belum masuk Islam. Iya. Supaya agamamu tuh kuat gitu loh. Malah budak-budak mau beli orang-orang lemah. Abu Bakar nggak tahu ya, Abu Bakar satu kayaknya ya walau alam ya. Apapun keadaan, tapi Abu Bakar cuma simpel jawabnya. Udah biarin ya, duit-duit saya. Kadang-kadang begitu. Oke, nah, wa fiha kana takhtil lil hijrah syarifah. Perencanaan hijrah di sini. Oh iya bener. Ini enggak sembarang rumah ini. Iya bener ya, perencanaan di sini. Perencanaan hijrah di sini. Dan berangkatnya kan dari sini juga Sate. Nanti kita baca nanti. Luar biasa. Ini enggak sembarang rumah ini. Iya bener. Jadi peristiwa besar sekali yang merupakan perubahan dari Mekah ini kemudian dapat negeri hijrah Madinah dan menjadi ibu kota negeri Islam. Itu bermula perencanaannya dari rumah ini. Oke. Kalau bahasa kerennya konspirasi dari sini. Di sini dibuat. Ya. Fa fi yaum hijrah ja'aha sallallahu alaihi wasallam zuhran. Jadi pas saat hari kepergiannya, hari hijrah kepergian. Kan perencanaan di sini juga. Iya. Pas hari kepergiannya, ya kan? Nabi itu ke sini, ke rumah ini juga. Oke. Waktu zuhur. Oh, Waktu siang zuhur. banget dong ya. Siang. Karakteriknya tuh. Sumaka nanti lakuhu sallallahu alaihi wasallam min baitihi indal marwa lailan. Malam-malam. Ya kan? Kemudian Nabi nanti bergerak. Nabi itu bergerak dari rumahnya. Posisi Nabi kan dekat Marwah. Rumahnya. Ini sofa, sana Marwah. Ya. kan? Nah, rumah Nabi di dekat Marwah sana. Itu Nabi bergeraknya malam hari. Oke. Nah, padahal dekat aja menurut kita ya. Tapi itulah perencanaan Strategi. karena harus rahasia. Oke. Saya mau bacain riwayat. Ini riwayat panjang cerita tentang bagaimana Abu Bakar perencanaan hijrah itu. Oke. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah. Putri Abu Bakar yang bercerita. Radhiyallahu anha, Aisyah berkata, suatu hari kami sedang duduk-duduk di rumah Abu Bakar. Di rumah bapak saya lah dulu duduk. Di posisinya di siang hari. Siang hari. Kemudian ada tiba-tiba ada orang yang berkata pada Abu Bakar, itu Rasulullah datang, tapi Nabi menutupi mukanya, kepalanya, kayak kupluk ditutupin gitu. Itu nggak tahu siapa. Atau ke sorban kali Sate. Atau apa? Iya, pokoknya ditutupin gitu. Yang berkata siapa nggak tahu ya. Di sini tulisannya cuma qala qail, seseorang. Nah ini menarik nih. Tapi Nabi itu datang di siang hari bolong begini nih, itu pada waktu yang bukan kebiasaan Nabi datang. Berarti orang ini udah biasa dong. Artinya Nabi itu sering datang ke Abu Bakar. Satu. Yang kedua, datangnya tidak siang-siang begini. Ini kalau datang siang begini, ini ada sesuatu sangat penting. Oke, gitu ya. Kemudian Abu Bakar berkata, Fidaun lahu abi wa ummi. Kata Abu Bakar, taruhannya ayah dan ibu saya. Artinya saya siap apapun yang terjadi, saya siap membelanya. Wallahi ma ja'a bihi fi hadhihi as-sa'ah illa amr. Demi Allah kalau Nabi datang kok jam segini, jam yang nggak biasa ini, pasti ada urusan penting ini. Oke. Kemudian Aisyah bercerita, Rasul datang minta izin untuk masuk ke rumah Abu Bakar, kemudian Abu Bakar mengizinkan. Begitu Nabi masuk, Nabi berkata pada Abu Bakar, akhrij man indak. Masuk rumah nih,
Kata Nabi, siapapun yang ada di rumah wahai Abu Bakar, keluarkan. Oh, suruh keluar. Saking rahasia. Oke, cuman Jadi pembicara apa ya? Cuma berdua Kepemimpinan doang. itu selalu Iya, tidak pernah lepas dari tema kerahasiaan. Oke. Kata Nabi, keluarkan semua yang ada dalam rumahmu. Kata Abu Bakar, innamahum ahluk ya bi anta ya Rasulullah. Ya, yang di dalam cuma keluargamu ya Rasulullah. Siapa? Aisyah, keluargamu, nggak ada yang lain. Oke. Ya kan? Ini kan mau hijrah kan? Iya. Pertanyaannya, Nabi sudah nikah atau belum sama Aisyah? Ayo. Udah. Hah? Udah. Udah. Kok tahu? Kok bisa? Itu dari ini ahluk pertanyaan kan, ini kan keluargamu. Bukan, memang kan tahun kesedihan dulu baru hijrah. Iya itu pas kalau dari sisi peristiwa itu betul. iya. Cuman kan kalau gue dari kalimat Jadi ini sudah akad tapi belum belum serumah. serumah. Oke. Itu kan istrimu ya Rasulullah. Ya mau Aisyah cuma gitu. Maka kemudian oke, aman. Maka Nabi mengatakan fa inni qad udzina li fil khuruj. Saya sudah diizinkan Allah untuk keluar dari Mekah. Oke. Dapat perintah dari Allah ya. Abu Bakar ketika mendapatkan kalimat itu, wah itu langsung as-sahabatu bi abi anta ya Rasulullah. Berarti saya menemani engkau nih. Gitu. Dan senang banget ya. Berarti aku yang menemani engkau nih. Kan kalau ngomong gitu berarti Anda minta saya temani. Iya. Maka Rasul berkata, "Na'am." Masya Allah. Iya. Qala Abu Bakar, "Fakhudh bi abi anta ya Rasulullah. Ihda rahilatayya hatain." Kalau gitu ya Rasulullah, kau ambil satu dari dua kendaraanku. Kalau Rasulullah bisaman, ya, tapi akan saya bayar nanti. Oke. Jadi saya nggak mau gratisan. Jadi Nabi itu kadang terima hadiah, kadang nggak mau. Itu Biasa ya. seninya. Seni. Ya. Kemudian Aisyah berkata, "Fajahaznahuma ahassal jihaz. Wa sana'na lahuma sufratan fi jirab." Maka kami mulai menyiapkan makanan. Untuk perbekalan beliau kami siapkan sufrohnya. Kemudian faqata'at Asma bintu Abi Bakar qita'atan min nitaqiha. Yang buat ngikatnya ikat pinggangnya Asma di belah dua itu. Zatun nitaqain. Farabatat bihi ala famil jirab. Jadi air itu kan pada pakai apa tuh dulu? Dari kulit tuh. Nah, itu kan harus diikat kan? Nah, itu diikat pakai ikat pinggangnya Asma tuh. Bakirbah. Namanya jirob namanya. Zero. Maka karenanya dia disebut Dzatun Nitaqain. Kemudian qalat tsumma lahika Rasulullah SAW wa Abu Bakar bigharin fi Jabal Thawr. Terus Nabi dengan Abu Bakar pergi ke Jabal Thawr. Ini sepenggal ceritanya. Nah, penulis mengatakan wa qadiman kanat dar Abi Bakar As-Siddiq masjidan yaqa bi hayy Misfalah. Jadi rumah Abu Bakar itu awalnya yang sekarang ini dulu itu adalah sebuah masjid yang terletak di Misfalah. Misfalah nih Memang masjid ya. Wa hadzal masjid asbahal an yushghal hayyizan muttasi'an fi masyru' abraj Makkah fi Daurir Rabi'. Jadi masjid yang disebut di Misfalah itu sekarang sudah masuk di Mekah Tower ini. Kalau beliau nyebutnya di lantai 4. Nah, gitu. Ini kisahnya itu. Masya Allah. Ini gimana? Iya benar, berarti emang ini salah satu rumah yang menentukan. Karena perencanaan hijrah kan kita tahu sendiri momen muslimin, ya kan, perubahan muslimin di hijrah itu dibicarakan di Allah, mulia banget ya rumah Abu Bakar. Gak sembarangan menjadi suhbahnya Nabi sebelum jadi Nabi saat ya. Ya sekarang kalau kita mau urutkan kan gini Lin. Kalau kita mau urutkan tuh Cang, dari mulai Nabi Muhammad belum jadi Nabi. Iya betul. Ya kan. Dan Abu Bakar itu adalah orang yang rumahnya itu dikunjungi oleh banyak orang. Jadi sebutkan Abu Bakar tuh rumahnya itu ada emperannya dulu. Ada emperannya gitu. Nah Abu Bakar tuh duduk-duduk itu di emperan rumah itu. Nah masalahnya Abu Bakar itu rumahnya selalu ramai dikunjungi orang. Kenapa? Karena dua hal. Satu, Abu Bakar orangnya itu kana rajulan muhabbaban. Orang itu apa ya? Humble. Orang itu disukai orang. Humble itu asik itu duduk sama Abu Bakar. Iya. Yang kedua, Abu Bakar itu majelisnya itu disukai oleh pedagang, disukai oleh orang-orang Arab, disukai oleh mereka yang sedang mencari ilmu nasab. Ya kan? Itu orang kalau pengen tahu tentang nasabnya, datang ke Abu Bakar. Itu nanya, saya tuh
nasabnya gimana Abu Bakar ke atas. Dia ceritakan, kamu tuh gini. Tema obrolannya ada. Iya. Setiap Dan orang yang datang rumahnya itu menjadi rumah kayak sekarang kayak Abu Bakar jadi kayak konsultan dagang, iya. konsultan Iya, bisnis. makanya pada pedagang ke situ semua. Rumahnya pada kumpul di situ, asik. Nah, teman dekatnya Rasul. Yang beda umur dengan Abu Bakar kan kira-kira hanya 3 tahun. Ya kan? Itu dekat sekali, nempel apa. Jadi pertemanan baik, Lid. Betul. Ya kan, yang kemudian nanti ternyata Ujungnya ngajak hijrah bareng. Nemenin hijrah. ya, karena orang terdekat. Mendekat. Ya. Dan Abu Bakar kan tadi kan Nabi datang, perencanaan hijrah itu di zuhur di siang hari, dan siang hari bukan waktu yang biasa Nabi ya, datang. Nabi datang. Ternyata perencanaan dibuat. Setelah perencanaan matang dibuat, kemudian nanti berangkat. Setelah saya berangkat itu nanti berangkat ke sahur dulu. Itu ya kan? pas berangkatnya malam itu dari rumahnya yang digantikan Ali itu sampai situnya siang hari itu berarti apa ya Nabi itu ya? Malam keluar. Malam Sampai keluar. sininya yang zuhur kan. Enggak berat. Zuhur perencanaan di sini kan. Dulu di sini perencanaan. Dia ngasih tahu bahwa Abu Bakar kita mau hijrah nih. Jalannya tetap malam itu. Malam dari rumah beliau, kemudian kan dia Nabi SAW kan harus keluar tuh, harus keluar. Jadi berarti dengan Abu Bakar kan. Ali. Enggak, yang dengan Abu Bakar keluar ke Gua Saur. Ya, Ali kan di rumahnya Nabi. Betul, ganti. Nah, rumah Nabi posisinya di Marwah. Dekat Marwah. Kalau ini kan posisinya di sisi yang berbeda. Jadi kalau secara peta ini tuh kurang lebih selatan, Jang. Selatan ya. Selatan. Sementara Marwah itu utara. Jadi memang jauh apa? Oh ya. Nah, itu. Iya. Utara agak timur lah gitu ya gitu. Nah, Iya. jadi apa ya? Satu kan kita tahu ya, ternyata para ulama Islam itu sepakat bahwa manusia terbaik adalah Abu Bakar. Iya. Gitu. Dan itu yang menjadi kalimat juga bahkan itu jadi kalimat Nabi bahwa semua orang yang pernah aku dakwai itu pasti ada ragunya dulu sebelum menerima. Oke. Kecuali Abu Bakar. Allah. Abu Bakar itu waktu aku dakwai tidak nolak, tidak ada ragu sama sekali sejak hari pertama. Maka dia punya gelar As-Siddiq, ya kan, yang imannya itu Iya benar. luar biasa. Belum peristiwa Isra Mi'raj ya kan, yang diceritakan pun aneh gitu. Gimana Muhammad cerita ke Palestina aja aneh, cuma semalam apalagi ke langit. Ya, maka itu dipakai untuk menyerang Abu Bakar. Kalau Abu Bakar goyah, maka Islam goyah. Oke. Itu orang nomor 1 gitu. Tapi ternyata Abu Bakar mengeluarkan kalimatnya apa? Kalimatnya yang Muhammad cerita itu. Iya, kalau Muhammad cerita itu berarti dia benar. Iya. Jadi kalau saat itu sebelum kenabian, kerasulan, yang teman dekat tuh hanya Abu Bakar atau ada lagi sih? Sebelum menjadi rasul. Kalau disebut-sebut sebagai teman paling dekat. Paling dekat ya, sangat dekat ya. Paling dekat. Ternyata teman paling dekat itu adalah merupakan tim paling dekat dan menjadi manusia paling baik. Itu. Saya lagi bayangin suasana suhbah yang dari sebelum kenabian maksudnya. Maksudnya Walid, apakah ada selain Abu Bakar yang dekat banget gitu atau paling enggak? Minimal pernah didekatkan datang. Kalau Utsman bin Affan kan infonya katanya didekatkan Abu Bakar setelah itu. Betul. Ya kalau disebutkan sih sebenarnya ya memang sering disebut hanya dengan Abu Bakar karena Umar sekalipun itu kan nanti maksudnya gitu. Utsman juga nanti. Paling yang dekat dengan Ali tapi usianya kejauhan. Oh ya karena di rumah ya. Sepupu. Ya kan, tapi jauh usianya. Kalau ini kan dekat gitu. Iya. 3 tahun sih. Iya, usia dekat gitu. Karena kalau misalnya ada perdatanya menarik juga karena sebelum kenabian Abu Bakar sudah sangat dekat sama Rasul. Berarti saat itu tuh istilahnya kan namanya laki-laki kalau bahasa hari ini mungkin kegundahan pun kadangkala bisa berbicara juga sama Abu Bakar gitu. Ya besti gitu bayangannya gitu pasti kayak pastilah kan pasti. Karena itu menjadi perbincangan kan pasti. Betul. Bincangan, obrol apa saja ya kan. Segala macam hal, yang ngomongin bisnis, yang ngomongin masyarakat. Apalagi mereka ini sama-sama 2 orang yang sama-sama tidak mau ikut semua ritual keburukan yang terjadi di masyarakat. Ya pasti diobrol lah, ya kan. Mungkin tema rumah tangga. Iya betul. Semua lah. Menarik. Namanya kan kebayang juga lihat pasti pembicaraan ini termasuk putrinya Abu Bakar kan Nabi kan. Betul. Pasti kan gitu atau Abu Bakarnya. Sekarang kan gini, Cang. Sekarang kan ketika Nabi Muhammad sering bolak-balik ke sini kan pasti lihat itu. Iya. Cuma masalahnya kan usia Aisyah radhiyallahu anha masih sangat kecil. Jadi jauh. Makanya
proses Rasul menikahi Aisyah radhiyallahu anha itu tidak tiba-tiba Nabi suka. Itu dikarenakan Jibril yang datang ke Nabi. Gitu. Oke. Jibril datang membawa kain sutra. Iya. Di atas kain sutra itu ada wajah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini ceritanya lihat ada wajah di kain sutra yang dibawa dari surga. Itu kayak serial sendiri Cang. Iya. Tentang Ummahatul Mukminin nanti. Ya, dan Di itu mana dan kemudian Umar- Jibril mengatakan begini, kata Jibril, ini istrimu di dunia dan di akhirat. Allah. Radhiyallahu anhu. Ini ada yang menarik lagi Seth, tentang tema Abu Bakar Seth. Kan Gimana? dari semua yang Islam di awal Ashabikun al-Awlun yang direkrut Rasul kan semuanya keluarganya kan Seth ya. Khadijah, Ali, Zaid bin Harisah kan bagian Ya, keluarga lah. Dan ini satu-satunya Abu Bakar yang akhirnya ngerekrut banyak orang setelah Teman itu posisinya. posisi teman. Bukan keluarga. Artinya saat suhbahnya tuh sampai mengetahui apa yang dia harus lakukan untuk mencari orang masuk itu Seth. Jadi Betul. sangat bisa membaca kemauan sahabatnya gitu. Seth. Betul. Artinya kan gini kan kalau kita perhatikan ya, yang masuk Islam pertama kali itu kan Khadijah radhiyallahu anha. Nah, itu perempuan ya. Anak-anak Nabi susah juga. Susah, betul. Ya kan? Karena juga perempuan, kemudian juga susah bergerak di masyarakat sulit. Kemudian siapa? Zaid Ali. Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah bukan orang Quraisy. Bahkan dulu ya di sini posisinya mantan budak aja. Ya kan? Siapa lagi? Ali. Ali masih terlalu kecil. Yang ada tinggal satu harapan penyebaran Islam tuh hanya Rasul dan Abu Bakar. Keren banget. Gitu. Bayangkan, maka itu kenapa jadi manusia terbaik salah satunya bahwa umat ini pintu hidayahnya pertama adalah Abu Bakar. Iya salah. Banyak banget pahalanya tuh. Jadi kita melaksanakan kebaikannya Abu Bakar berpahala ya Allah. Karena pintunya Abu Bakar. Betul. Ini siapa lagi? Pintunya Abu Bakar. Betul. Ya, kita sekarang lagi sedang duduk di Umat Banyak Bakar. Iya, Abu Bakar. Itu Yang membuat pintu tadi. ya, dan memang itu Masya Allah ya, itu jenis, bahkan kan kita tahu ya nanti Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Memang apa ya, kalimat yang luar biasa ya kan, bahwa ya kalau Abu Bakar jadi pemimpin, siapa lagi yang berani mimpin selain Abu Bakar gitu. Artinya orang yang luar biasa dan dengan karakter kelembutannya Abu Bakar, tetapi dengan ilmu tingginya dan seterusnya. Insya Allah. Manusia luar biasa gitu. Dan tapi ini kan biasanya kan dulu masyarakat Quraisy ini kan bertinggal dengan kabilahnya dengan keluarga besarnya. Nah, Abu Bakar itu kan dari Bani Taim. Nah, ini Bani Taim nih. Di sini berarti sekitar sini. Sekitar Misfalah ini Bani Taim. Nah, salah satu Bani Taim itu kan Abu Bakar. Ya. Makanya ketika ini menarik nih. Bani Taim itu sadar diri gitu bahwa makanya kami itu kalau secara kesukuan tidak selevel dengan Bani Hashim. Tapi kan Bani Hashim, ya kan? Bani Taim itu tidak bersaing dengan Bani Hashim. Saingannya Bani Hashim itu ada Bani Makhzum, ada nanti satu lagi itu ini Baninya sebenarnya Bani Abdi Syams namanya. Nah itu Bani Umayyah tuh. Di sana ada Abu Sufyan. Tapi kalau Bani Taim enggak lah. Makanya menariknya kan bapaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Quhafah itu masuk Islamnya kan udah belakangan. Udah Fathu Makkah itu nanti baru masuk Islam. Nah, ketika kan bapaknya buta. Nah, ketika nanti Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah meninggal Rasul, kan bapaknya Abu Quhafah masih hidup tuh. Abu Quhafah dikabari, Abu Quhafah tahu nggak kalau anakmu jadi khalifah, jadi pemimpin tertinggi muslimin? Nggak mungkin. Kami itu Bani Taim. Gitu ya. Jadi kalimat bahwa gini, Bani Taim itu nggak layak. Nah ini makanya gini, makanya pelajaran mahal ya. Ternyata kepemimpinan dalam Islam itu, ya kan, pemimpin itu dipilih bukan karena Anda keturunan siapa, tapi karena kualitas. Karena kalau babnya keturunan, Bani Taim nggak merasa layak. Iya. Gitu. Nggak, kalaupun dipimpin ya paling Bani Hashim, Bani Makhzum, Bani Abdi Syams. Iya. Ya, kalau kami mah nggak layak. Kalau bapaknya adalah nasab. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu itu. Iya. Itu manusia gini. Itulah manusia yang disepakati oleh umat ini tentang kesolehannya. Nikmat. Ya,
Ini kita Safar sudah satu rumah nih dari 10 sahabat ya. Makanya ini baru sahabat Jadi Abu emang Bakar. menarik kalau suatu saat kita akan bahas juga gitu cara Iya. serial ke rumah-rumah sahabat. Iya, itu. apalagi Mudah-mudahan paling ketemu ya. enggak sahabat yang 10 sahabat yang masuk surga tuh. Wah, tuh. Mudah-mudahan doain ya. Keren nanti tuh ya, kita insya Allah. cari. Ya mudah-mudahan. Itu serial khusus kayaknya. Guys. Ya Allah. Nanti kita cari. Yang pasti kita hari ini sudah sowan berkunjung ke rumah Rumah Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini orang luar biasa, orang mulia, tidak ada tandingnya. Oke. Nggak ada tandingnya. Tapi ada satu pelajaran mahal itu. Ini kalimat tabiin bahwa Abu Bakar itu sesungguhnya kenapa dia menjadi paling mulia di antara semua manusia setelah Rasul Muhammad. Itu bukan karena lebih banyak sholatnya daripada kita. Oh. Bukan lebih banyak tilawahnya daripada kita. Bisa saja kita lebih banyak tilawahnya. Iya. Tapi karena apa? Karena amal yang ada dalam hatinya. Itu. Allah. Ikhlas ya. Itulah mengapa ikhlas, Ikhlas. yakin. Al yakin itu mahal. Iya, betul. Tawakal. Nah, itulah kenapa ulama mengatakan sebenarnya ya amal hati itu lebih besar daripada amal fisik. Ini nama amal niat pantesan Jadi, setan. makanya kenapa kan tadi kan kalimatnya Abu Bakar tidak lebih mulia daripada kita, tidak lebih banyak sholatnya daripada kita. Iya. Ada orang-orang yang sholatnya lebih banyak daripada Abu Bakar. Betul. Ada yang tilawahnya lebih banyak daripada Abu Bakar. Ini juga jadi kaidah buat kita loh. Iya. Tapi amal di hatimu, keyakinan terhadap syariat ini, ya kan nggak ada ragunya. Itu menyemangati banget. Kemudian iman, goyah, ya kan. Ini justru motivasi buat orang-orang yang tanda kutip Betul. bisa buat besi itu asal maksimal itkon gitu Sat, ya. Betul. Asal orang punya hati yang bersih, Iya. hati yang tauhid kepada Allah, yang yakin tidak ada keraguan sama sekali itu lebih mulia dibandingkan yang lebih banyak sholatnya atau lebih banyak puasanya atau lebih banyak qiyamnya. Allah, menarik. Ya Allah, makasih Makasih Abu Bakar. Ya Ya Allah, banyak mengajarkan banyak hal insya Allah. Gitu ya. Insya Allah, Sat, ya Allah. Kita doakan untuk Abu Bakar dulu. Amin. Allah muliakan beliau. Ya. Kan kalau kita gini, bahasanya kan gini lah. Mestinya kita yang lebih berhak untuk didoakan Iya. oleh Abu Bakar. Iya, Ya kan? Kenapa kita doakan Abu Bakar? Karena kalau kita mendoakan saudara kita, sementara saudara kita yang kita doakan tidak sedang bersama kita, malaikat akan berkata amin walaka mithluh. Amin, dan kau pun akan mendapatkan yang semisal. Oh. Jadi kalau kita doakan benar Allah muliakan Abu Bakar, mudah-mudahan Allah muliakan kita. Amin. Allah tempatkan beliau jelas menjadi tetangga Nabi di surga tertinggi. Betul. Mudah-mudahan pun kita begitu. Amin. Kan? Yang kita punya bukan amal setinggi Abu Bakar, kita nggak punya. Jelas kita nggak punya. Nggak ada salah apa-apanya deh. Ya, enggak. Saya pernah dengerin satu kajian ya. Kajian ini seorang syekh dan terkenal di ini sebagai seorang alim masih muda, masya Allah, Syekh Maroko, Maroko, ya kan? Kita tahu beliau ini kan ceramah-ceramahnya kan di YouTube banyak, ya kan? Dan kemudian beliau ini bilang begini, saya pernah ditanya di sebuah kajian itu bahwa apa mungkin kita ini bisa menyamai amal sahabat. Beliau bilang kalau ada yang yakin bisa menyamai amal sahabat itu orang gila. Itu saya Said Malik, saya Said Al-Kamali. Kamali, Said Kamali. Artinya ya kita tidak bisa nyamai amal mereka, tidak bisa. Tapi kita bisa disejajarkan, didudukkan sejajar kelak dengan mereka dengan cinta yang kita punya. Gitu. Karena Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai. Modal kita cuma punya cinta itu. Ya. Tapi yang tulus cintanya pada orang-orang mulia itu, engkau kelak akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Radhiyallahu anka ya Abu Bakar. Insyaallah. Ya Allah. Makasih Abu Bakar. Sekarang pertanyaannya ada pada diri kita. Sudahkah kita mencintai? Karena kalau modalnya hanya amal dan cinta, lalu kita tidak punya amal. Maka cinta, di mana cinta itu? Karena apa cinta itu? Dan bagaimana kamu wujudkan cinta itu? Pada episode berikutnya, kami akan hijrah ke kota yang ini mengandung bara. Karena siapapun yang mendengar kisah-kisahnya akan terpantik api semangat dalam dirinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.